Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Zaki dengan NIM 213380044, Prodi S1 Teknik Mesin. Baiklah, pada mata kuliah Sistem Konversi Energi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Raymond Lapisa, MT, MSc. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar dari mata kuliah Sistem Konversi Energi. Judul dari tugas besar saya yaitu pemanfaatan aliran Sungai Jaranggi Maju sebagai penggerak kincir air penghasil tenaga listrik. Poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi ini, yang pertama itu tentang latar belakang, kemudian gambar desain alat, lalu prinsip atau cara kerja, dan usulan untuk peningkatan performa efisiensi alat. Baik, kita masuk ke latar belakang. Untuk latar belakang ini, saya mulai dari energi listrik mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan suatu bangsa. Kebutuhan akan energi listrik pada umumnya akan semakin meningkat seiring dan dengan membaiknya perekonomian, pertambahan jumlah penduduk, dan kemajuan teknologi informasi. Air merupakan sumber energi yang mudah diperoleh dan ditemukan di Indonesia. Sumber air ini juga terdapat pada daerah, yaitu pada daerah saya yang mana di Pasaman Barat di Jorong Gidemaju. Sumber air dari daerah tersebut berasal dari mata air yang ada di Gunung Pasaman yang dialiri melalui sungai. Jadi tenaga air dari sungai itu eh, bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir air, yang mana kincir air nanti akan mengkonversi perputaran itu menjadi energi mekanik yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga aliran dari air sungai ini menggunakan peralatan yang sederhana, serta kecilnya area tanah yang diperlukan guna instalasi dan pengoperasian. Hal tersebut merupakan salah satu keunggulan pembangkit listrik tenaga air, yaitu tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Kita masuk ke gambar dan desain alatnya. Untuk gambar dari sketsanya, kita dapat lihat ada ini pada gambar di samping. Yaitu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada bendungan, kemudian ada penstop, lalu ada roda kincir, yaitu kincirnya, kemudian ada bearing di sini, dan juga ada puli, ada katrol, kemudian di sini ada terhubung dengan generator, kemudian ada V-belt untuk menghubungkan bearing dan puli ini ke generator, kemudian ada rangka, dan di sini ada poros agar roda kincirnya dapat berputar. Pada gambar pada komponen-komponen ini saling dihubungkan untuk menghasilkan perputaran pada poros, kemudian dihasilkan energi kinetik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Kita lanjut pada gambar selanjutnya. Ini adalah gambar uh, yang saya buat menggunakan aplikasi SolidWorks, yang mana ini adalah kincirnya. Kemudian saya membuat generator sederhana dari SolidWorks. Kemudian untuk assembly, yang saya assembly ini karena sederhana, jadi saya langsung menghubungkan kincir ke generator. Ya, kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini ada generator, kemudian kincir yang terhubung pada poros dari kincir ini. Kemudian mungkin kita bisa masuk ke gambar kerja dari kincir air generator untuk dapat melihat berapa ukurannya, dimensi dari bendanya. Untuk kincir air dimensi pada porosnya itu saya buat yaitu ukurannya dengan diameter 150 mm, kurang lebih 15 cm. Kemudian untuk
diameter dari kincirnya sendiri, yaitu 74 cm. Untuk poros jarak yang poros di luar ini saya buat dengan jari-jari 5 cm. Dan untuk generatornya saya sesuaikan dengan kincir airnya. Kemudian ini tampak samping, ini tampak samping juga. Kemudian ini adalah tampak atas dengan diameter segini. Kemudian ini adalah tampak dari bawah. Mungkin kita langsung masuk ke sketsa. Ya, seperti gambar di atas, sketsa komponen kincir air dan generator. Ini gabungan yang lebih kompleks, yaitu pada bendungan. Mungkin kita bisa langsung memahami setiap fungsinya di prinsip kerja. Prinsip kerja. Ya, seperti gambar di atas. Turbin air merupakan salah satu jenis turbin yang digunakan untuk menghasilkan energi dari energi kinetik yang mengalir. Energi kinetik nanti akan dikonversi menjadi energi mekanik. Energi kinetik dari air menjadi energi mekanik pada kincirnya. Kemudian proses penghasilan listrik dengan turbin air melibatkan beberapa tahapan yang dijelaskan secara rinci. Kita masuk pada penjelasan cara kerja. Pertama itu dari sumber air. Sumber air ini pertama akan dikumpulkan di bendungan seperti gambar ini agar menghasilkan air yang banyak dan konstan. Dikumpulkan terlebih dahulu, volume dan tinggi jatuhnya air akan mempengaruhi energi yang dapat dihasilkan oleh turbin air. Kemudian dari pembendungan, air yang dikumpulkan dari sumber aliran tadi berfungsi untuk menyimpan air secara efisien agar airnya itu dapat konstan, kemudian masuk ke turbin. Pembendungan ini juga dapat menghasilkan kenaikan tinggi jatuhnya air yang tentunya mempengaruhi potensi yang dari energi air tadi, yang mana bisa yang dapat diubah menjadi energi listrik nantinya. Kemudian ada penstock. Penstock itu yang ini saluran airnya, yang mana fungsinya itu untuk mengarahkan dan mengalirkan air dengan tekanan tinggi ke turbin. Kemudian di cara kerja ini dari penstock tadi, air itu mengalir ke turbin. Turbin ini juga punya desain dan karakteristik yang berbeda. Jadi dia punya banyak tipe, tapi prinsip kerjanya sama, yaitu mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik pada poros dari turbin itu. Selanjutnya kita masuk pada poros turbin. Air yang dikumpulkan dari sumber dialirkan ke dalam bendungan untuk menyimpan air secara efisien dan mengontrol aliran yang masuk ke turbin. Pembendungan juga dapat menghasilkan kenaikan tinggi jatuhnya air yang akan meningkatkan potensi energi yang dapat diubah menjadi listrik. Jadi poros turbin nanti akan menghasilkan energi mekanik, yang mana energi ini akan dikonversi oleh generator menjadi energi listrik nantinya. Kemudian kita langsung masuk ke generatornya. Generator menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana kumparan kawat di dalam generator diputar di dalam medan magnet yang menghasilkan arus listrik. Jadi listriknya itu dihasilkan dari generator ini karena medan magnetnya itu menghasilkan energi listrik. Selanjutnya kita masuk prinsip kerja yang terakhir, yaitu pada sistem penyaluran listrik. Listrik yang dihasilkan oleh generator akan dikirim melalui sistem penyaluran listrik seperti jaringan transmisi dan distribusi untuk didistribusikan ke konsumen. Transformator dan jaringan transmisi akan mengubah tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan dan jarak tempuhnya sebelum akhirnya sampai ke rumah dan industri.
Selanjutnya masuk poin keempat, yaitu ini merupakan poin terakhir, yaitu usulan untuk peningkatan performa dan efisiensi dari kincir air ini. Usulan untuk peningkatan performanya, yang pertama, saya menyimpulkan ada 3, sebenarnya mungkin ada banyak, tapi saya cuma ambil beberapa. Yang pertama itu dari bilah kincirnya, yaitu kita harus memastikan bilah kincir ini punya profil aerodinamis yang baik untuk mengoptimalkan penangkapan air, penangkapan energi angin. Dalam kasus kincir air berarti kita pastikan bilah-bilah kincir dirancang untuk menangkap sebanyak mungkin energi kinetik dari aliran air. Sebisa mungkin dibuat oh, sirip-siripnya itu bisa menampung banyak air sehingga menghasilkan energi kinetik yang lebih besar. Kemudian untuk selanjutnya usulannya yaitu dari desain kincirnya tadi. Oh, desain kincir ini diusahakan sesuai kebutuhan. Oh, ukurannya disesuaikan, jumlah airnya juga disesuaikan. Ukuran yang untuk kincir air harus dipilih dengan cermat agar sesuai dengan kecepatan dan arah aliran yang ada. Itu yang kedua yaitu desain. Kemudian kita masuk pada materialnya. Diusahakan bahannya tuh ringan tapi kuat. Gunakan bahan yang ringan dan kuat untuk konstruksi kincir air. Bahan seperti bahan seperti aluminium atau serat karbon dapat digunakan karena itu termasuk bahan yang ringan dan kuat. Jadi dapat mengurangi berat kincir air dan juga meningkatkan efisiensi dari kincir air tersebut. Jadi untuk pada usulan peningkatan performa ini dapat disimpulkan yang pertama itu diusahakan sirip-sirip dari kincir airnya efisien. Kemudian desainnya dibuat optimal dan sesuai kebutuhan. Kemudian untuk materialnya sebisa mungkin material yang ringan dan kuat. Baik, sekian dari saya uh, tentang pemanfaatan aliran Sungai Jaranggiri Maju sebagai penggerak kincir air penghasil tenaga listrik. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.